bantal. Bantal untuk mengistirahatkan kepala kita. Bagian yang terpenting, salah satu bagian terpenting dalam tubuh kita di mana decision, keputusan itu diambil, itu ada di kepala kita. Betul kan? Kita mengambil keputusan melalui kemauan, tapi pikiran kita. Ya kan? Itu salah satunya yang menentukan. Ya kan? Amin, sudah. Pikiran kita tuh adalah tempat di mana kita mengarahkan apa yang ada di hati kita. Ya, jadi kalau dibilang bantal untuk mengistirahatkan, oke, mari kita mengacu kepada firman-Nya. Ya kan, kepada firman-Nya, ya. Thank you Jesus, ya. Biarpun kita ada bantal, ya. Tuhan sudah kasih kita banyak sekali fasilitas, Saudara, ya. Kalau saudara sudah mengenal Dia, mengenal Yesus sebagai Tuhan saudara, saudara begitu lahir baru, saudara menjadi anak Dia. Ya kan? Saudara sudah, firman mengatakan Allah telah menjadi Bapa kita. Kita sudah dilayakkan untuk menerima warisan kita karena Yesus. Kita sudah menjadi ciptaan baru. Kita adalah imam dan raja. Banyak sekali fasilitas. Ya kan? Janji-janji Tuhan di dalam Dia adalah ya dan amin. Itu semua adalah bagaikan bantal loh. Amin. Yang menolong kita untuk kita bisa istirahat, untuk kita berhenti gelisah, untuk kita berhenti mengatasin hal-hal di dalam hidup kita, ya kan, dengan kekuatan kita sendiri. Ya toh? Nah, tapi ada hal-hal yang akan menolong kita lebih lagi atau menghalangi kita. Ya kan? Tapi dengan kita lebih mengerti kebenarannya, itu akan sangat membantu. Saya berdoa dalam nama Yesus agar saudara dengar ini, saudara terima firman-Nya yang adalah benih, saudara pelihara supaya saudara mengalami. Ya kan? Kalau saudara cuma dengar sekilas, oh ya puji Tuhan, haleluya, bagus ya, tapi lupa, itu efeknya tidak terlalu, saudara. Tapi kalau saudara mau rela, bertekun, saudara terima ayat-ayatnya, ya kan? Itu akan semakin bertumbuh dan saudara akan mengalami istirahat yang lebih. Amin, saudara akan lebih mengalami kenyamanan bantal-bantal itu yang Bapak kita sudah kasih. Haleluya, thank you Jesus. Bapak kita baik ya, Dia sudah kasih kita bantal yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Di mana kita bisa istirahat. Haleluya. Saya ada sukacita, saudara ya. Kita langsung aja lihat ayatnya ya. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Nah, kita langsung ke Yesaya 26 ayat ya kan, Yesaya 26 ayat 3 sampai 4. Ya kan? Karena bantal adalah tempat buat kepala. Ya kan? Jadi ada hubungannya dengan pikiran kita. Ya, saya bacakan di sini dari bahasa Indonesia dulu ya. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Ya, saya percaya Tuhan itu bijaksana, Allah kita tuh bijaksana, Dia pandai, Dia luar biasa, Dia kasih banyak penerjemahan ya, bukan penafsiran ya. Kenapa? Karena kadang-kadang yang terjemahkan tuh belum tentu punya pengertian pewahyuan mengenai apa ya topik yang dibicarakan. Makanya dengan kita belajar melihat beberapa hal, kita bandingkan kan, kita tahu itu sesuai, bukan hanya soal bahasa, sesuai dengan konteks. Kalau di sini sayangnya bahasa Indonesia dikatakan yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Jadi kurang rinci ya, kurang lebih detail. Kalau bahasa Inggrisnya berkata begini, you will keep him in perfect peace. Engkau akan menjaga dia dalam damai yang sejahtera, whose mind it stayed on you. Yang pikirannya tetap sama engkau. Jadi yang menolong kita untuk menikmati fasilitas yang Bapak kita sudah berikan agar kita bisa terus maju, melangkah, ya kan, berlari dalam tujuan hidup kita dan perlombaan iman kita selesaikan. Itu yang menolong kita tuh kalau pikiran kita ditujukan kepada Dia. Ya kan? Pikiran kita sangat menentukan, saudara. Karena dari situ bisa masuk imajinasi, gambaran, pikiran, opini yang kalau kita tidak izinkan hati kita mendominasi pikiran kita, itu bisa buka pintu sama iblis. Atau itu juga buka pintu sama kebesarannya Tuhan, kepada kuasanya. Sehingga ada hal-hal luar biasa dinyatakan.
Ya, jadi di sini dikatakan, ya kan, yang engkau menjagai dia dalam damai sejahtera, yang pikirannya tetap sama dia. Jadi bukan kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang ingat dia, kadang-kadang lupa. Ya kan? Tapi tetap. Jadi kalau firman Tuhan bilang begini, berarti kita bisa, Saudara. Asal kita mau bertekun aja. Ya kan? Kadar pikiran kita yang lebih itu bisa ditambah. Amin, Saudara. Haleluya. Kenapa pikirannya bisa tetap sama dia? Because he trust in you, karena dia percaya kepadamu. Ya kan? Karena dia percaya kepadamu. Dan ayatnya berikut kan mengatakan, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Karena di dalam Yahweh, Tuhan, ada kekuatan yang terus-menerus. Nah, Alkitab dulu, ini kan Yesaya ini ditulis di Perjanjian Lama ya. Sebelum Yesus datang ya. Mereka pakai kata Yahweh. Kalau sekarang Yahweh itu jadi Bapak kita. Ya, sekarang Yesus membawa satu nama, ya kan? Yaitu namanya Bapak Aba. Itu sekarang. Ya, jadi bukan Bapak Yahweh, Aba, Bapak. Ya kan? Ya, Bapak kita. Amin, Saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus ya. Jadi ya kenapa kita bisa terus ingat dia saat hati kita lebih lagi diteguhkan, ya kan, di dalam dia, di dalam kasihnya, di dalam keadilannya. Nah ini sesuatu Saudara ya, yang saya mau ingatkan karena ini mengubahkan hidup saya, Saudara. Waktu saya lahir baru, ya, karena saya mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa, sehingga saya selalu percaya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu baik, ya kan? Karena udah tinggal sedikit lagi, udah mau bunuh diri nggak jadi. Jadi saya selalu percaya bahwa Tuhan itu baik. Kalau dia tidak baik kan saya udah mati. Jadi ya kesadaran itu tetap ada dan itu menolong saya sekali. Kalau kita terus ingat bagaimana kita sudah diselamatkan, mungkin saudara tidak mengalami seperti saya. Tapi kalau saudara sadar keselamatan, nilai keselamatan yang saudara miliki, saudara itu dilepaskan dari apa? Diselamatkan dari apa? Ya kan? Saudara, kita tuh diselamatkan dari murka Allah, dari penghakiman ya, kengerian kekal ya. Karena kalau orang tanpa Allah itu masa depannya menakutkan, Saudara. Amin, Saudara. Sangat-sangat mengerikan, penderitaan yang tidak pernah habis, sudah tidak bisa keluar lagi. Ya kan, tidak bisa keluar lagi di mana semua kebutuhan ada ya, haus, takut, capek, ya kan? Karena kita bilang tidak ada perhentian bagi kegelapan. Iblis itu tidak ada perhentian, tidak ada rest. Dia terus muskul isa gitu kan. Di neraka juga begitu loh. Kalau kita seseorang pisah dari Allah, ya kan, masuk ke dalam neraka selamanya ya, itu tidak ada istirahat, Saudara. Dan semua kebutuhan ada ya. Rasa penyesalan, takut, ya kan, rasa pokoknya penderitaan, haus, semuanya itu ada. Ya kan? Jadi itu saudara dan saya harusnya begitu loh. Tapi karena kita sudah diselamatkan, wow, itu bedanya benar-benar seperti langit dan bumi, Saudara. Di mana kita sudah dipindahkan. Kita sekarang punya masa depan. Kita sudah jadikan satu dengan Kristus. Ya kan? Yang menantikan kita itu adalah damai sejahtera yang tidak akan pernah habis, ya kan? Tidak ada lagi air mata, tidak ada semua kegelapan, maut, kebencian, semuanya terang. Amin, sudah penuh sukacita, damai sejahtera, penuh kehidupan. Semuanya, kerinduan hati kita, semua ada. Wow. Wow, saya ngomong ini saya ada sukacita, Saudara ya. Saudara perlu mengerti nilai keselamatan yang saudara miliki loh. Apa yang saudara miliki? Kalau saudara anggap itu biasa, saudara lupa bagaimana dia, ya kan, di dalam kasihnya sudah menyelamatkan saudara. Saudara akan anggap keselamatan itu sebagai sesuatu yang biasa. Kemudian akhirnya karena sesuatu yang biasa tidak dikembangkan, ya kan, hubungan pribadi sama Tuhan, hidup kekal itu mengenal akan Dia, Yohanes 17 ayat 3. Tidak mengembangkan hubungan pribadi sama Dia, ya kan, sama putranya, pengenalan akan putranya masih kurang sekali. Akhirnya apa? Tanpa disadarin, akan lebih mengejar apa yang kelihatan.
berusaha mencari kenyamanan, ya kan, bukan dari bantal yang dia sudah siapkan, tapi kenyamanan di luar yang adalah tipuan dan tidak akan pernah bisa memberikan rasa kenyang dan rasa puas. Itu udah otomatis. Amin. Itu sudah otomatis, sudah. Karena kita manusia diciptakan itu untuk to be happy, ya kan? Untuk kita menikmatin sukacita, untuk kita dikasihin. Ya kan, kita diciptakan untuk mengalami kebahagiaan, menikmati kebahagiaan bersama Allah yang adalah Sang Pencipta. Itu tujuannya Allah menciptakan kita. Nah, kalau kita tidak kembali kepada Dia yang adalah sumber hidup, yang adalah kasih, yang ada di pihak kita, yang sudah menerima kita melalui, kalau kita tidak kembali sama Dia, akan ada rasa lapar. Itu otomatis sudah. Apakah ada orang yang terus-menerus mencari dengan hubungan, ya, dengan lawan jenis, dengan bisnis, cari keberhasilan, ini dan itu, ya kan, tapi tidak pernah ada kepuasan. Karena itu sebabnya kenapa orang kadang-kadang sudah menikah, wah, dengan orang yang super gimana, ya kan, akhirnya cerai. Akhirnya nggak happy, ya kan, entar menikah lagi. Kenapa? Karena haus. Sama seperti perempuan yang di Samaria itu, ya, yang di Jacob's Well, ya, di sumur, ya, di mana Yesus waktu bicara dia sudah menikah berapa kali, terus akhirnya dia hidup bersama. Kenapa sampai berkali-kali? Karena dia lapar. Kita juga mungkin kita enggak seperti itu, tapi ada hal lain. Ya kan, mungkin ada orang yang selalu ingin hobi dia pergaulan dengan atau mengejar hal-hal mewah untuk cari kepuasan. Tapi akhirnya at the end, akhirnya apa? Akan ada kekosongan. Nah, biarlah kita lebih tahu bantal itu yang Tuhan sudah siapkan untuk kita, sehingga haleluya, jiwa kita ada ketenangan. Amin, saudara. Haleluya. Jadi untuk kita terus-menerus dijagai dengan damai sejahteranya Dia, ya kan, pikiran kita harus ada sama Dia. Maksudnya tuh apa? Lah, ibu menikah tiap hari kan pikiran kita harus kerja, ya kan? Walaupun ibu rumah tangga kan harus mikir kan, ngatur rumahnya, masak, atur anak-anak dan sebagainya. Kita kan pakai pikiran kita. Maksudnya apa? Pikiran kita ke Dia terus. Ya kan? Maksudnya ialah dengan itu dimulai dari hati kita. Ya kan? Di sini kan dikatakan, ya kan? Karena kenapa bisa terus kesadaran akan Dia? Pikiran kita tuh ingat akan Dia, ya kan? Karena hati kita tuh percaya sama Dia. Hati kita tuh teguh. Ya kan? Hati kita tuh diteguhkan lagi dan lagi di dalam Dia. Nah, saudara, tidak akan pernah ada damai yang benar, dan ini yang saya alami, ya. Sudah lama jadi anak Tuhan, waktu itu sudah kira-kira mungkin 15 tahun. Ya, mungkin 15 tahun, saudara. Ya kan, bahkan pernah ke sekolah Alkitab. Ya, sekolah Alkitab emang kita tuh sangat diberkatin, ya. Sangat-sangat diberkatin. Cuman ada satu hal yang saya perhatikan. Damai itu, ada satu hal di mana saya merasakan damai itu tidak tetap, saudara. Ya kan? Memang ada saat-saat saya mengalami, saya bisa merasakan, tapi tidak tinggal damai itu. Kenapa? Nah, Allah mau kita terus, dan itu adalah warisan kita. Amin, saudara. Itu adalah warisan kita. Nah, salah satunya alasannya kenapa? Itu ada 1 Yohanes 4 ayat 10. Yaitu inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Dia, tapi Dia yang telah mengasihi kita dan telah menyerahkan putranya bagi pendamaian untuk dosa kita. Ya kan? Jadi ayat ini, ya kan, firman itu selalu harmonis. Allah itu tidak ada kontradiksi dalam diri Dia. Allah, Anak, Bapa, dan Roh Kudus itu harmonis. 3 di dalam 1. Jadi bukan Allah itu 3. Ya kan? Mereka tuh Allah Bapa berasal dari Dia, ya kan, waktu Dia berbicara itu adalah firman, dan Yesus adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Itu adalah bagian dari Allah. Seperti kita juga gitu. Perkataan kita adalah bagian dari kita. Amin, saudara. Haleluya. Dan Roh Kudus adalah rohnya Allah. Iya kan?
bagian dari kealahan, bagian dari Allah. Semuanya tuh harmonis. Jadi Allah itu satu, Allah itu esa. Tapi dia terdiri dari tiga. Amin. Dan ini kita hanya bisa mengerti dengan iman, bukan dengan pikiran kita. Karena pikiran kita terlalu kecil, terlalu sempit untuk memasukkan kebesaran Allah ke dalam pikiran kita. Manusia pikirannya jadi jatuh, terbatas, karena sudah sempat terpisah dari Allah. Makanya sekarang kita mau bicara mengenai pikiran ini, di mana kita lebih lagi bisa percaya sama dia, kita lebih lagi diteguhkan, dan itu nolong pikiran kita untuk tidak menjadi penghalang, malah membuka pintu bagi damainya, bagi kuasanya. Sehingga haleluya, thank you Lord Jesus, kita terus bertumbuh dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Bukan lagi kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Iya kan? Kadang-kadang mengalami ini, kadang-kadang mengalami bencana. Itu bukan kehendak Allah seperti itu. Amin. Dia mau kita bertumbuh dewasa. Dia mau kita bertumbuh dewasa, dan itu kita bisa. Amin, saudara. Haleluya. Jadi pikiran kita tuh sangat bagaimana pikiran kita mengarahkan kepada siapa, ya kan? Itu sangat menentukan. Ya kan? Seperti orang pakai kacamata, saudara. Kalau seorang itu pakai kacamata hitam, semuanya jadi gelap. Iya kan? Kenapa? Karena dia pakai kacamata yang hitam. Segala sesuatu yang dia lihat itu ditentukan melalui kacamata itu. Kita juga gitu. Ya kan? Gimana supaya kita bisa terus menikmati bantal-bantal ini, fasilitas yang Bapak kita sudah berikan. Ya kan? Kita bukan hanya tahu kasih Allah, ya kan, tapi kita juga perlu tahu keadilan dia. Nomor satu, ya kan, kita sudah mulai mengalami kasih Allah, ya kan, waktu kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, ya kan. Saudara bisa baca sendiri satu pasal 1 Yohanes 4 terus itu semua, ya. Nah, saya mau bahas beberapa poin aja karena waktu terbatas, saudara. Ini sesuatu yang perlu terus ya berkembang, pewahyuan yang makin bertambah. Jadi kita sudah mulai mengalami kasih Allah, kita mulai mengenal dia waktu kita terima Yesus, ya kan. Nah, untuk kita terus mengalami kasih dia, nah banyak orang tuh berusaha mengalami melalui apa? Waktu menyembah, ya kan, bersama-sama di gereja, waktu nyanyi lagu, ya kan, waktu doanya dijawab, kita bisa mengalami kan. Waduh benar-benar Tuhan itu luar biasa ya, Tuhan itu baik. Seringkali kita udah tahu, tapi kita ngomong lagi. Amin. Wah, Tuhan itu baik ya. Amin, saudara. Kenapa? Karena kita sedang mengalami lagi, ya kan. Tapi gimana supaya kita nggak perlu tunggu ya, nggak perlu tunggu, ya kan, sampai jawaban doa kita kelihatan. Tunggu nanti sampai di gereja dulu, kita nyanyi bersama-sama, waduh merasakan hadirat Tuhan, saya merasa Tuhan tuh sayang sekali sama saya. Boleh, tapi kita bisa terus-menerus mengalami, ya kan. Sebelum saya ngomong mengenai keadilan Allah yang mengubahkan hidup saya, dan saya percaya ini bisa mengubahkan hidup saudara. Ini sangat memerdekakan kasih dan keadilannya. Bagaimana supaya kita jangan naik turun gitu loh. Nanti kalau lagi gagal, diserang pikiran yang nggak benar, ya kena rasa terhukum, lantas aduh aku rasa Allah itu jauh dari aku, mungkin dia marah, ya kan, mungkin dia menolak aku. Nah, Allah tidak mau kita terus begitu. Itu seperti bayi, ya kan, seperti bayi, ya kan, kita bisa bertumbuh, saudara ya. Bayi itu, ya kan, kalau lagi lapar atau popoknya kotor, dia akan nangis kan, bayi yang normal ya, dia akan nangis, ya kan, ya kan. Ada saat itu sebagai tanda, orang tua kan bukan Tuhan ya, jadi perlu dikasih tanda, dikasih tahu, ini popokku kotor, tolong gantiin, ya kan, aku lapar, gitu kan. Tapi di dalam pikirannya si bayi, ya kan, sebetulnya orang tua kan udah siapkan, ya kan, udah siapkan susu, banyak ini itu. Tapi dalam pikirannya si bayi ini, dia pikir orang tuanya hanya beri siapkan tuh waktu dia nangis, betul nggak? Aku harus nangis, dan kadang-kadang tidak sabar, nangis terus, tunggu sebentar lagi disiapkan. Kenapa? Karena dia pikir kalau aku nggak nangis, aku nggak dikasih.
Ya kan, padahal orang tuanya sudah beli susu banyak sekali. Ya kan, nah ini ya, seolah-olah Tuhan tuh digerakkan sama kita. Tuhan tuh tidak seperti itu. Orang tua jasmani saja, sebelum bayinya lahir, saudara, itu sudah siapkan tempat tidurnya, siapkan susunya, ya kan, bajunya, semuanya. Kalau ada orang tua yang lebih lagi ya, kamarnya sudah dihias, ya kan, semuanya udah disiapin. Bayinya masih belum lahir. Itu orang tua jasmani. Apalagi Bapak di surga, saudara. Amin. Kita bilang sebelum kamu doa aku udah tahu, aku udah siapin, aku udah tahu kamu perlu apa. Amin. Itu bicara mengenai kasih Allah. Lantas gimana supaya kita jangan terus ya kan naik turun berdasarkan apa yang kita alami, berdasarkan perasaan kita, ya kan? Tapi kita lebih lagi konsisten, kita lebih lagi jiwa kita diperbarui. Sehingga bantal itu, kenyamanan itu yang Allah Bapa kita siapkan, itu lebih lagi kita manfaatkan. Dan itu menolong bukan hanya kita, saudara. Itu menolong agar kita menjadi berkat lebih lagi buat yang lain. Karena kalau kita sendiri penuh kekhawatiran, penuh ketakutan, ketidakpastian, kita nggak akan bisa nolong yang lain, saudara. Manusia tuh cari solusi, ya kan? Manusia mau semuanya cari perhentian, dan itu tidak akan pernah didapatkan dari luar. Karena manusia diciptakan seperti Allah. Materi tidak akan pernah bisa memuaskan kita. Kita bisa nikmatin kemewahan, itu nggak ada salahnya. Uang itu tidak jahat loh. Ya, uang tuh yang dikuasai iblis mamon itu jadi jahat. Tapi kalau sudah jatuh ke anak Tuhan dan dikuduskan, itu bisa jadi berkat. Tapi cinta uang yang tidak baik, ya kan, kemewahan itu bukan kedagingan, karena Allah kita hidup di dalam tempat yang super mewah, saudara. Kemewahan itu bukan kedagingan, ya kan, itu adalah bagian dari Allah, ya kan, tapi dia bukan Allah yang materialistis. Karena kalau dia materialistis, dia biarin aja kita binasa, dia nggak peduli. Oh, aku udah punya semuanya, aku ciptain aja lagi. Dia nggak begitu. Dia mengasihin. Allah itu mengasihin, dia peduli. Ya, tapi semua ini tidak bisa kasih kita kepuasan, termasuk hubungan kita dengan yang lain. Kita bisa menikmatin ya, cinta antara manusia, eros, ada saudara kita bisa menikmati tapi semua itu kita hanya bisa nikmatin, tidak bisa kasih kepuasan. Yang bisa memuaskan adalah kasihnya dia, keadilan dia. Itu yang menjadikan kita bantal yang sebenarnya, yang bisa memberikan jiwa kita istirahat. Jiwa kita tuh jadi kenyang. Amin, saudara. Jadi kenyang. Sama seperti bayi. Bayi itu nggak cukup hanya dikasih minum, diganti popok. Ya ada cerita di rumah yatim piatu ya. Waktu di China ya, waktu itu mereka kan nggak boleh punya lebih dari satu anak. Ya, jadi kalau anaknya yang ini anak perempuan, itu kebanyakan mereka buang, saudara. Dibuang. Jadi ya ada orang-orang yang tergerak, mereka tampung ya. Jadi banyak sekali anak-anak bayi-bayi perempuan. Cuma masalahnya bayi itu kan perlu sekali tenaga, ya kan, perhatian ya. Jadi karena terlalu banyak sedangkan yang kerja itu sedikit, sebagian tuh terpaksa tuh kebanyakan tuh cuma dikasih minum, diganti popok, kasih makan. Tapi banyak dari bayi-bayi itu banyak yang meninggal. Banyak yang meninggal. Kenapa? Karena kita manusia. Ya kan, kita diciptakan, kita tidak bisa hidup hanya dari roti saja. Kita bukan hanya jasmani. Tubuh kita nih bukan diri kita yang sebenarnya. Diri kita yang sebenarnya adalah roh kita, hati kita. Ya kan? Jiwa kita nggak bisa dipuaskan, ya kan, dengan apa yang dari luar. Ya kan? Yang bisa beri kasih kita kepuasan adalah Dia. Amin, saudara. Haleluya. Dia. Ya kan? Jiwa kita hanya bisa diistirahatkan oleh Dia. Dimana kita merasa seperti nggak ada sesuatu yang kita masih cari-cari, penasaran gitu kan, terus menerus digerakkan oleh satu dorongan kebutuhan, kepingin gitu, yang akhirnya setelah dapat kok begini aja ya, gitu toh. Dulu waktu saya tidak mengerti sebelum jadi anak Tuhan, sudah, waduh, saya bilang, waduh, coba ya kalau ke luar negeri. Kayaknya kalau di sekolah saya waktu itu ada anak murid yang datang, wah dari Singapura,
Waduh, saya bilang, hebat sekali ya. Coba kalau keluar negeri itu pasti dahsyat deh. Gitu dalam pikiran saya. Ya kan? Jadi sekali. Tapi puji Tuhan, Tuhan walaupun saya belum kenal Tuhan, dia sudah mulai bekerja ya. Jadi kemudian saya ada kesempatan mau ke Singapura. Waktu saya pertama kali mau ke Singapura, saya nggak bisa tidur. Karena saya pikirkan luar negeri itu beda sekali sama Indonesia. Luar negeri itu lebih canggih, lebih hebat, lebih gimana gitu ya. Seperti angkasa luar dalam pikiran anak-anak saya ya. Sampai saya nggak bisa tidur, saudara. Saking excitednya, saking wah, aku akan keluar negeri. Ini dia nih, gitu kan. Kemudian Tuhan berkati saya di mana saya bisa ke beberapa negara, ya kan, ke Singapura, ke Hong Kong, ke Malaysia, kan? Tapi saya perhatikan begini, kok begini aja ya? Saya seperti botol aqua, saudara ya, yang bawahnya tuh ada bocornya, diisi terus dari luar, sebentar lagi kosong lagi. Itu yang saya rasakan. Saya merasa nggak seperti orang bilang ya, saya bilang cuman begini aja ya. Kenapa? Saya perhatikan jiwa saya, tidak ada kepuasan. Ya kan? Seperti kita tuh kalau makan, lapar, ya kan? Waduh, pas lapar, ada makanan kesukaan. Seneng kan? Ya tuh, waduh pengen makan soto. Pas, ayo makan soto. Apalagi saya suka soto Betawi. Waduh asik. Wah enak sekali. Tapi udah gitu, sudah selesai. Ya kan, besok akan lapar lagi. Mungkin nggak usah besok, nanti 3 jam lagi akan lapar lagi, sudah. Jadi itu semua hanya kebutuhan, sebatas kebutuhan, tapi tidak bisa berikan apa? Kepuasan. Amin, sudah. Itu semua cuma sementara. Terus saya ngomong ini karena ada hubungannya. Ada hubungannya, kita perlu lebih mengerti. Kita diciptakan seperti Dia, seperti Allah. Allah adalah kasih, dia adalah roh. Dia, haleluya, thank you Lord Jesus. Kita diciptakan untuk kita menikmati dia. Untuk kita bersekutu sama dia. Sehingga kita bisa lebih lagi menikmatin, ya kan, dari kepuasan itu, dari perhentian itu. Kita baru bisa menikmati bantal-bantal yang dia beri. Amin, saudara. Jadi sekali waktu dalam hidup saya, ya kan, karena dari pergaulan juga kan, waduh, kalau dapat pacar yang ganteng, yang punya Mercy, nah itu dia. Iya kan? Kalau menurut orang-orang, ya kan, wah ini keren. Saya dapat sudah. Anak tunggal, anak satu-satunya, lumayan ganteng, ya kan? Punya Mercy lagi. Ini dia. Waduh saudara, saya hampir mati. Karena sifatnya tidak baik. Ya kan, saya sudah tunangan, saya tahu sifatnya tidak baik, saya tidak mau. Ya kan, singkat kata, mama saya udah janda waktu itu, dia tidak setuju kalau saya putus karena saya sudah dipinang, lagi bikin cincin pernikahan. Saya hampir mau bunuh diri sudah. Karena mama saya nggak mau saya kekurangan, tetap nggak boleh putus. Akhirnya puji Tuhan, saya mengalami encounter ya, saya mengalami jamahan Tuhan. Ya kan, saya percaya pasti ada yang berdoa buat saya. Kalau enggak, saya sudah mati seperti banyak tiap hari orang yang mati bunuh diri. Kenapa? Karena saya tidak mau dan tidak tahu harus bagaimana. Belum mengerti bantal kasih Allah. Ya kan? Saya sadar itu semua banyak yang orang katakan propaganda, ya, musuh kegelapan di bumi ini. Banyak propaganda, kasih imajinasi yang palsu. Apakah itu kemewahan, hubungan kalau ada pacar, waduh, ya kan, semua itu segala-galanya itu tidak akan berikan kepuasan, saudara. Jadi saya di situ saya belajar karena waktu itu saya belum kenal Tuhan, nggak pernah baca Alkitab, nggak, maksudnya di waktu itu ya hampir nggak pernah ya, karena waktu itu saya Katolik tapi tidak pernah baca Alkitab dan tidak pernah punya hubungan pribadi sama Tuhan. Sampai kemudian Tuhan bicara sama saya, Tuhan bantu saya sehingga saya tidak jadi bunuh diri. Dari situ saya mengerti bahwa hidup ini apa sih? Ya kan? Apa sih yang kita cari? Apakah cuma lahir, ya kan, besar, ya kan, dipelihara, udah gitu ke sekolah, menikah, punya anak, kemudian di end.
Ya kan tidak. Allah menciptakan kita seperti Dia. Dia punya tujuan yang lebih dari itu. Kita tidak hidup hanya untuk diri kita. Allah adalah kasih. Amin, saudara. Haleluya. Bagaimana supaya akhirnya setelah itu, sebentar sebelum ke situ. Akhirnya setelah itu, kemudian saya lahir baru, saya singkat saja, ya kan? Tapi karena saya pernah mengalami pertolongan Dia, walaupun saya tidak menerima banyak ajaran, tapi karena sudah pernah dan saya tidak lupa. Makanya saudara, saya tuh ada buku yang saya tulis waktu saya mengalami ini dan gitu saya tulis, saudara. Karena itu baik untuk kita ingat kebaikan Allah. Ya kan? Kebaikan kita catat, saudara. Kadang-kadang hal-hal kecil, tapi waktu saya baca lagi, saya disegarkan kembali. Ya. Jadi karena saya percaya Allah tuh Bapak saya, Dia mengasihi saya. Lebih gampang loh. Lebih gampang untuk menerima dari Dia. Karena tidak fokus kepada diri saya, fokus kepada Dia. Jadi segitu nyatanya Dia. Jadi waktu saya udah lahir baru, saya tinggal di Tokyo, saya tidak ada saudara atau apa. Saya ingat kali waktu saya perlu uang untuk bayar sekolah. Saya mau sekolah waktu itu sekolah tambahan ya di akademi. Saya perlu uang. Karena Dia tuh nyata. Saya nggak tahu harus gimana waktu itu, saya banyak yang tidak mengerti, saya baru lahir baru. Saya ke taman, saya ngelihat ke langit, saudara. Saya tahu Allah, saya tidak tahu bahwa Dia di dalam saya. Kesadaran itu masih kurang, ya kan? Jadi saya bilang, Bapak, saya perlu uang buat bayar. Hari Senin itu udah hari Jumat. Saya bingung harus gimana, ya kan? Saya nggak ada saudara, nggak ada apa, nggak ada teman yang saya andalkan, ya kan? Ada saudara saya dan mereka ada uang waktu itu di Indonesia, tapi saya nggak ada pikiran. Karena apa? Saya sadar ini salah satunya juga. Saya selalu ingat Allah itu baik, Dia Bapak saya. Amin, saudara. Itu artinya pikirannya dijaga dengan damai. Kenapa? Pikirannya kok kalau ada apa-apa lebih ingat Dia. Karena hati diteguhkan. Dia Bapak saya, Dia baik, Dia peduli sama saya, Dia mengasihi saya. Amin, saudara. Jadi saya bilang, Bapak, saya perlu uang. Mungkin orang pikir saya orang gila, ke taman lihat ke langit. Tapi Allah itu luar biasa. Ya kan? Jadi itu hari Jumat. Ya kan? Kemudian, nah inilah ya, Allah tuh tahu posisi kita. Dia tidak menuntut kita. Kalau kamu nggak sekolah Alkitab nih, kalau kamu belum terkenal nih, belum banyak follower nih, saya nggak mau bekerja dalam hidupmu. Saya tidak akan, tidak, dia tuh begitu, orang gitu kadang-kadang ya. Ya kan? Karena waktu itu saya sharing sama orang mengenai firman, saya mengalami, saya bilang, orang itu tegur saya, kamu jangan begitu ya. Itu hamba-hamba Tuhan itu, mereka nggak mengalami loh. Dengan kata lain, kamu siapa? Seolah-olah saya tidak berhak mengalami kalau belum terkenal. Kasihan ya orang itu tidak mengerti. Jadi saya diam aja, saya senyum aja. Allah tuh tahu di mana posisi kita. Dan Dia mau menolong kita. Dia ada di pihak kita untuk menolong kita. Dia tidak mau kita beralih kepada dunia untuk menerima apapun yang kita butuhkan, rindukan. Dia Bapak kita, Dia peduli sama kita. Amin, saudara. Perlakukan Dia sebagai Bapak yang baik. Ya kan? Jadi waktu itu dalam ketidakmengertian saya, ya kan? Makanya kita nggak usah fokus ke iman, kita harus beriman. Enggak, kita fokus pada Dia aja. Mungkin saya lemah waktu itu, kenapa? Karena setelah saya berdoa begitu, karena kan tidak merasa. Kalau kita lagi percaya sesuatu, kita tidak langsung kelihatan, itu nggak langsung kelihatan kan. Ya kan, jadi setelah saya gitu, saya pulang dari situ, saya ketemu sponsor saya. Nah di Jepang itu harus ada sponsor. Dia tidak kasih saya uang, tapi dia menjamin keberadaan saya, dia tanda tangan saya sponsor. Kalau ada apa-apa dengan Monica, saya yang tanggung jawab, gitu loh. Itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Kenapa orang Jepang ini mau? Saya tidak terlalu kenal dia. Karena Bapak kita selalu menyiapkan semuanya waktu kita mau terus percaya kasih Dia. Ya kan, untuk saya dapat sponsor ini juga ajaib. Saya nggak terlalu kenal dia. Orangnya sudah berusia ini ya. Dia mau rela, jarang orang mau nanggung orang lain loh, saudara. Kalau ada apa-apa dia tanggung. Dia nggak kasih uang dan nggak ada masalah. Saya tidak bergantung sama dia, ya kan.
tapi itu juga penyediaan Bapa kita. Jadi segala sesuatu dalam hidup kita yang baik itu berasal dari Dia. Yang sempurna loh ya. Bukan yang baik terus tidak sempurna. Ada embel-embelnya yang lain, itu bukan. Karena firman-Nya mengatakan di Yakobus 1, setiap anugerah yang baik dan sempurna berasal dari Dia. Itu Yakobus 1, 16-17. Jadi anyway, singkat kata saya kemudian mampir ke tempat sponsor saya. Terus saya bilang ini, saya boleh nggak pinjam uang? Gitu. Karena saya pikir ini udah kepepet ini, hari Senin saya udah harus bayar, ini udah hari Jumat. Nah ini kan pikirannya tidak ingat, ya kan? Tadi udah doa, tidak ingat firman-Nya. Saya tahu Dia mengasihi tapi tidak ingat firman-Nya. Jadi dalam kelemahan saya, tolong dong, saya pinjam uang, gitu kan? Ya kan, akhirnya dia bilang, oh iya Monica besok balik ya ke Rakushana, besok saya siapkan uangnya. Ya kan, saudara tahu nggak? Malam itu waktu saya pulang, saya ditelepon. Saya kan juga ada pekerjaan sebagai guide di Jepang ya, pemandu wisata. Saya ditelepon sama satu agen. Hey Monica, hari Senin ada tour. Dan turnya 5 hari. Biasanya saya tidak mau, saya jarang sekali ya. Saya maunya cuma yang 3 hari karena itulah Bapak kita ya. Saya dikasih kerjaan sebagai pemandu wisata, saudara. Aduh, saya ini orangnya kan gugup ya, nggak terlalu bisa banyak bicara. Ya kan, tapi kenapa Tuhan kasih saya kerjaan? Saya tahu itu Tuhan, karena waktu uang saya sudah mau habis, ya kan, uang saya sudah mau habis, ya kan, tapi saya diam. Ya setelah saya lahir baru, saya bingung gimana uang saya udah mau habis. Saya visa turis, tapi teman saya telepon, Monica cari dulu kerajaan Allah, tetap ke gereja, tetap percaya. 2 hari kemudian saya dapat kerjaan sebagai pemandu wisata untuk orang Indonesia. Ya kan? Waduh. Tapi saya, saudara, saya rasa gugup, kadang perut saya mules karena saya gugup. Nah ini, Allah Bapa tuh mendidik kita. Itu cara Dia mendidik, bukan dengan penyakit, bukan dengan bencana. Kita saja sebagai manusia, saya orang tua, saya punya anak, saya nggak pernah mau anak saya sakit. Apalagi kasih dia penyakit. Apalagi memperlambat-lambat kesembuhan anak saya loh. Saya tidak mau anak saya kena celaka. Apalagi dia. Nah itulah sesat. Ya kan? Pengertian yang sesat yang iblis masuk kalau pikirannya, ya kan, tidak tertuju sama kebenaran dia, kepada dia. Makanya dari situ iblis masuk. Nanti sebentar saya terangkan ya saudara ya. Jadi haleluya. Jadi ada 5 hari. Itu berarti lebih banyak uangnya ya. 5 hari. Karena guide itu lumayan tinggi gajinya ya. Ya udah terpaksa deh. Kenapa Tuhan kasih saya kerjaan sebagai guide? Allah itu pintar. Kalau Dia melakukan sesuatu, beberapa hal bisa beres sekaligus. Itu Allah kita. Dia bukan manusia. Kalau kita kan cari solusi ini, solusi itu. Kalau Dia enggak. Begitu Dia bergerak, berapa hal bisa selesai sekaligus. Dia hebat. Jadi Tuhan didik saya, ini sebentar belok ya, sebagai guide supaya Dia tahu sekali waktu saya harus bawa firman. Dia mendidik saya untuk bergantung sama Dia, mengatasi kebiasaan gugup. Ya kan, kalau udah gugup perut saya mules, saudara. Saya nggak tahu mesti ngomong apa. Tapi di situ Tuhan terus-menerus mau nggak mau, oke. Jadi, nah orang ini bilang, Monica besok hari Senin ada kerjaan ya. Nah begini, kalau guide itu di Jepang, mereka tuh tidak pakai cek ya di Amerika. Waktu itu belum musim kartu, ya. Jadi mereka kasih cash, mereka kasih tunai. Jadi selama 5 hari itu saya guide itu kita bisa bawa sampai 1 juta yen gitu. Kita dikasih cash, nanti saya bayar. Ayo kita ke mana? Saya yang bayarin. Waktu itu 40 orang lagi kan. Saya harus bayarin tiket mereka masuk. Saya bayarin restoran. Jadi kita bawa-bawa tunai. Nah, karena bawa-bawa tunai, di dalamnya juga sebagian sering ada sisa ya. Itu juga termasuk gaji kita kan. Ya walaupun nanti kalau kurang tambahin ya. Jadi karena saya langsung dapat tunai, akan dikasih tunai. Jadi saya tidak usah pinjem. Jadi kemudian saya telepon teman saya, sponsor saya, oh maaf tidak jadi pinjam uang. Nah ini kan, karena waktu itu saya masih banyak belum mengerti. Ya kan, bagaimana menerapkan
memanfaatkan bantal ini dari kegelisahan, harus bayar ini, harus bayar itu. Ada bantal yang Bapak kita siapkan di mana kita bisa istirahat, kita bisa ada ketenangan. Kita dengan iman, dia akan pimpin kita. Sehingga kita nggak usah gelisah, kita tidak perlu stres. Yesus sudah pakai mahkota duri. Kita tidak perlu lagi pikiran kita. Ya kan? Kalau kita tidak izinkan dia firman-Nya, ya kan, kita nanti sayang, bantal itu kita nggak bisa nikmatin. Amin. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Jadi waktu itu bantal saya tidak nikmati sepenuhnya karena saya belum mengerti, tapi tetap kemurahan Tuhan, tetap mengalami, saudara. Haleluya, Allah kita tuh baik ya. Kasih dia tetap selama-lamanya. Ya, jadi fokus sama dia aja, fokus sama firman ya. Jadi itu satu contoh. Nanti saya berikan contoh yang lain bagaimana melalui pikiran, saudara. Melalui pikiran ya. Dimana itu bisa menghalangi atau menolong kita lebih lagi. Ya ini maaf saudara, saya harus tutup jendela dulu karena ini ya, ada orang yang mungkin di Amerika itu mereka suka ini potong rumput. Sebentar, saya harus tutup jendela karena berisik saudara ya. Karena berisik saudara, maaf sebentar ya. Sorry saudara. Di Virginia ini saudara, di sini halamannya besar-besar saudara ya, karena bukan di kota besar. Sebentar ya. Jadi mereka halamannya besar-besar, itu seperti lapangan golf. Mungkin tidak sebesar lapangan golf, tapi cukup besar ya. Jadi mereka tuh rajin sekali potong rumput. Kalau nggak dipotong jadi, tapi karena rajin dipotong jadi memang bagus, seperti di mana-mana ada lapangan golf. Cuman masalahnya berisik. Ya berisik, tapi bagus ya, puji Tuhan ya. Anyway, maaf saudara. Jadi haleluya, di sini kita lihat Allah tuh mengasihi kita. Ini salah satu bantal yang memberikan kita kenyamanan selagi kita masih di bumi, ya kan? Nah saya mau ingatkan gini saudara. Tuhan Bapak kita kasih kita bantal itu untuk kita nikmatin di bumi. Di surga nanti tidak ada kekurangan, tidak ada penyakit, tidak ada dosa, tidak ada kegelapan. Jadi jangan apa-apa kita geser seolah-olah nanti. Enggak, kita butuh itu sekarang. Kita butuh bantal itu sekarang. Ya, Tuhan kasih kita fasilitas sekarang. Nama di atas segala nama, imam dan raja, ya kan, segala janji-janjinya adalah ya dan amin. Fasilitas yang Tuhan berikan itu banyak sekali ya. Tapi baiklah kita mengerti ya bahwa bentar. Haleluya. Saya tutup jendelanya jadi panas. Apa ya? Maaf. Jadi ada orang-orang yang selalu mengajarkan, maksudnya beginilah saudara, maaf saya nggak mau ke situ ya. Jangan selalu apa-apa nanti di surga, nanti kita kalau kita udah punya tubuh baru kita nggak sakit lagi. Kita butuh kesembuhan sekarang, kita butuh janjinya dia sekarang, karena di surga ini nggak ada penyakit, tidak ada kekurangan, di surga tidak ada uang, tidak perlu uang saudara, amin. Kita perlu mengerti, kita perlu memanfaatkan sekarang. Ya di surga nanti semua sudah selesai. Maksudnya sudah selesai, semua sudah ada. Dan itu salah satu kehendak Bapa kita ialah kerajaannya datang
manifestasi lebih lagi dalam hidup kita di atas bumi seperti di dalam surga. Dia mau kita mengalami surga di bumi supaya kita terus terpelihara sempurna roh jiwa tubuh kita, dan kita terus bisa menjadi saluran berkat buat orang yang lain untuk kasih unjuk sama orang betapa besarnya kasih Allah, kebaikan Dia, untuk memuliakan Dia sehingga orang itu tertarik mau datang karena Yesus sudah tebus manusia dengan darahnya. Siapapun manusia berhak untuk diselamatkan, sudah ditebus, harganya sudah dibayar. Maka itu nanti kita bicara mengenai keadilan Allah. Ya kan? Kita jangan tunggu nanti saudara berhak sekarang. Amin saudara. Memang kalau kita sudah dapat tubuh yang baru, kita nggak akan ada sakit penyakit. Tapi sekarang pun kita bisa mengalami kekuatannya Dia, kesembuhannya Dia. Dan saya berapa kali mengalami kesembuhan, ya kan? Perlindungan supranatural, penyediaan supranatural. Itu sebabnya sekarang ini saya mau saudara lebih lagi mengalami, yaitu dengan cara apa? Seperti tadi, gimana supaya kasih Allah tuh lebih, dan dengan lebih lagi saya lebih lagi belajar, dengar lagi, terus berhubungan sama Dia. Akhirnya semakin lama semakin bertumbuh. Saya bisa melihat kenapa beberapa anak Tuhan tidak stabil, karena menunggu percaya kasih Allah tuh tunggu sampai mengalami sesuatu dulu, baru wah Allah tuh mengasihi saya. Tapi sebenarnya dalam apapun yang kita hadapin, Allah itu tidak naik turun, Allah itu tidak pernah berubah, kasihnya tetap. Saat saudara mengalami masalah, saudara mungkin merasa